Jangan lupa di subscribe dan nyalakan notifikasinya dan ikuti video-video selanjutnya. Salam Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Lama, Amsal pasal 21 ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Dalam bahasa Nias, Gamedola Fazadula Sara ayat di telu imane taromali lo walangi. Follow satu le bahasa dele semasi Yehova moroi mange ni taba. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini saya akan memberikan tema bagi kita semua, yaitu Nibkar Yahweh. Nibkar Yahweh artinya adalah lebih dikenan Tuhan. Kalau kita melihat dalam BDB atau dalam kamus bahasa Ibrani, artinya adalah dipilih Tuhan. Itulah arti dari pengertian dari Nibkar Yahweh, yang dipilih Tuhan. Tetapi kalau kita melihat ada suatu pandangan-pandangan yang salah tentang persembahan korban itu sendiri, atau sebagai upaya untuk dikenan oleh Tuhan. Kita akan melihat pandangan-pandangan yang salah. Satu, korban persembahan itu dijadikan sebagai penghapus dosa mereka. Yang kedua, korban persembahan dijadikan sebagai keselamatan bagi mereka. Itu adalah pandangan-pandangan yang salah tentang persembahan korban yang lebih dikenan oleh Tuhan. Janganlah kita menganggap seperti itu. Tetapi yang kita belajar dari sini supaya kita tahu mana yang lebih dikenan Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Dan sebagai pertanyaan bagi kita, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, apakah pentingnya kita memberikan persembahan itu? Kalau kita melihat bahwa memberikan persembahan itu sangat penting. Kenapa? Kalau kita melihat dari seseorang memberikan persembahan itu kepada gereja atau kepada hamba-hamba Tuhan, mereka bisa mempergunakan untuk menunjang suatu pelayanan-pelayanan yang ada gereja itu sendiri. Itulah pentingnya mengapa kita memberikan persembahan itu, supaya kita bisa tahu dan bisa mempergunakan persembahan itu sendiri. Tetapi yang kita harus pahami pada hari ini, saudara-saudari, tentang apa yang lebih dikenan Tuhan dari korban persembahan kita. Apakah Tuhan lebih berkenan pada tindakan kita dalam melakukan kebenaran dan keadilan, atau juga pada tindakan kita dalam memberikan korban persembahan kepadanya? Kita melihat bahwa kedua tindakan ini dalam memberikan korban persembahan itu sangat mudah. Tetapi kalau kita melihat secara realita dalam Perjanjian Lama, bahwa korban persembahan itu hanya untuk pengampunan dosa. Kalau setiap orang melakukan dosa atau kesalahan di hadapan Tuhan, otomatis mereka mengambil korban persembahan mereka, supaya dosa-dosa yang mereka lakukan, supaya Tuhan menghapus segala dosa-dosa mereka itu, sehingga mereka memberikan yang terbaik, korban yang terbaik kepada Tuhan. Itulah kalau kita melihat dari Perjanjian Lama itu sendiri. Tetapi kita melihat saat ini bahwa
banyak juga orang-orang yang menganggap bahwa persembahan itu hal yang paling benar bagi mereka, atau sudah melakukan yang baik di mata Tuhan, atau sesuai dengan keinginan Tuhan. Tetapi kalau kita melihat bahwa kurban itu hanyalah suatu kewajiban kita dalam membantu seseorang atau suatu gereja atau kepada orang lain atau kepada hamba Tuhan, itu kita melihat di situ kita bisa belajar tentang persembahan-persembahan sekarang ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, tetapi orang menganggap juga kalau mereka sudah memberikan persembahan yang banyak atau kepada orang lain, mereka merasa bahwa mereka sudah melakukan yang terbaik, atau juga Tuhan menyayangi mereka, Tuhan senang kepada mereka dengan tindakan-tindakan mereka itu. Mereka hanya melakukan kurban atau kurban persembahan itu kepada orang lain, tanpa memikirkan hal-hal yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan mereka. Tetapi pada pembahasan kita diajarkan bukan hanya korban saja yang Tuhan mau atau yang lebih berkenan kepada Tuhan, tetapi ada dua yang saya bagikan kepada kita semua mengenai yang lebih berkenan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, bukan hanya korban saja. Yang pertama, kita belajar tentang melakukan kebenaran. Melakukan kebenaran dalam bahasa Ibrani yaitu Esho Stedaka, atau kata Esho dari kata dasar asa yang artinya do, melakukan, make yang artinya membuat, as artinya menurut, dan at bertindak. Jadi kata eso artinya adalah melakukan, membuat, menurut, dan bertindak secara aktif. Itulah kalau kita melihat dari kata dasarnya dari kebenaran itu sendiri. Secara aktif kita melakukan itu semua. Bukan sekedar kita melakukan, besoknya tidak. Tetapi ini secara aktif, secara berulang-ulang kita melakukan kebenaran itu. Tetapi kalau kita melihat dari arti dari teologisnya dari kebenaran itu, yaitu melakukan yang benar dan sesuai dengan yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki, dan sesuai juga dari firman Tuhan itu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bukan itu saja, tetapi kita harus bertindak menurut kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Janganlah kita cuma asal ngomong, asal bunyi dalam menyampaikan suatu kata-kata mengenai kebenaran itu, tetapi Tuhan mau tindakan kita itu seperti apa? Apakah kita benar-benar sudah melakukan yang terbaik kepada Tuhan dengan kebenaran itu? Kita harus memahami itu, saudara-saudari, tentang kebenaran itu, supaya kebenaran itu ada dalam hidup kita. Janganlah kita cuma menyampaikan hal-hal yang baik kepada orang lain tanpa kita juga bertindak dalam setiap kehidupan kita. Itu sama halnya sia-sia. Tetapi marilah kita mengikuti kehendak Tuhan supaya kebenaran itu tinggal di dalam kita dan sesuai apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah kita mengikuti
apa yang Tuhan tetapkan dalam setiap kehidupan kita. Marilah kita mengikuti itu, supaya kita hidup di dalam kebenaran itu. Melalui pembahasan ini atau nas ini, kita harus memiliki atau mempunyai keinginan untuk menyenangkan hati Bapa dengan kita melakukan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Supaya kebenaran itu tidak ada kepalsuan dalam kehidupan kita, tetapi benar-benar kebenaran itu sesuai yang Tuhan rencanakan dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita tahu bahwa kebenaran itu adalah yang hakiki atau yang benar-benar dalam hidup kita. Tapi apabila kita menuruti kebenaran itu atau melakukan kebenaran itu, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kita bisa melihat dari Yohanes pasal 8 ayat yang ke-32. Mari kita baca sama-sama Yohanes pasal 8 ayat yang 32. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-32. Saya akan bacakan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sangat jelas firman Tuhan mengatakan bagi kita, supaya kita mengetahui kebenaran itu sendiri. Dan juga kebenaran itu akan memerdekakan kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita hidup sesuai kehendak Tuhan, dan kebenaran itu hidup dalam hidup kita. Supaya semua kepalsuan-kepalsuan yang ada dalam hati kita supaya tersingkir dalam hidup kita, sehingga kita memiliki kebenaran itu untuk melakukan semua itu. Sebagai anak Tuhan, sebagai semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa kita harus konsisten hidup dalam mempertahankan kebenaran meskipun tantangan dan kesulitan yang kita hadapi. Itu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Jangan kita dalam situasi yang tidak bagus, yang tidak memungkinkan, kita tidak melakukan kebenaran itu. Tetapi yang Tuhan mau, walaupun kita dalam situasi yang tidak baik atau tidak situasi yang tidak memungkinkan, kita harus melakukan semua itu, walaupun banyak rintangan dalam setiap kehidupan kita. Dan kita juga mengikuti apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Itulah yang lebih dikenal Tuhan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang lebih dikenal Tuhan daripada korban, yaitu melakukan keadilan. Keadilan dalam bahasa Ibrani adalah Esau Umispat. Kita bisa melihat keadilan itu dalam KBBI, yang artinya sifat, perbuatan, perlakuan, dan sebagainya. Atau perbuatan-perbuatan kita, atau perlakuan kita kepada orang lain, kepada sesama kita. Kita harus adil dalam situasi apapun. Itu namanya keadilan. Dan juga tidak berat sebelah, dan tidak memihak satu dengan yang lain. Itu namanya keadilan itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di mana kita harus adil kepada orang lain, di mana Tuhan telah mengajarkan kepada kita semua
dalam melakukan suatu kebenaran itu. Sehingga Tuhan menuntut kita untuk berlaku adil, mencintai kesetiaan, supaya kita hidup dalam suatu kerendahan hati, sabar, dan mampu juga menyatakan kehendak Tuhan itu. Sehingga keadilan itu berkenan di hadapan Tuhan. Kita bisa melihat dari kitab Mikha pasal 6 ayat yang ke-8. Jadi, keadilan itu adalah sejalan dengan kebenaran itu sendiri. Dengan itu, keadilan juga dikaitkan dengan suatu kerendahan hati, yang menjadi pelaku-pelakunya di dalamnya, dalam memberikan suatu keadilan kepada orang lain atau kepada sesama kita manusia. Dan juga kita sebagai penerima keadilan, supaya orang-orang yang tersebut tidak tertindas apa yang kita putuskan. Tetapi marilah kita adil dalam segala hal, segala sesuatu yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, atau segala kehidupan orang lain. Kita harus adil semua itu, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi yang paling utama dalam melakukan keadilan ini adalah takut akan Tuhan. Kalau tidak ada takut akan Tuhan, otomatis kita tidak melakukan namanya keadilan itu, tidak tinggal di dalam hidup kita. Tetapi marilah kita takut akan Tuhan, supaya kita menerima keadilan itu, dan kita bisa adil supaya kita adil dalam sebuah masalah-masalah dan memberikan keputusan yang benar dan sesuai apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita itu. Sehingga dalam melaksanakan suatu tanggung jawab itu yang Tuhan percayakan kepada kita, baik dalam keluarga, masyarakat, jemaat, atau pemimpin atau yang dipimpin, kita harus melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Dengan itu, keadilan itu sangat perlu diperhatikan, bahwa bukan hanya berkaitan dengan manusia, tetapi juga kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, itu yang kita harus pahami dalam melakukan suatu keadilan itu, yang sejalan dan sesuai rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Saya dari kesimpulan dari firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini, yaitu bahwa Tuhan lebih berkenan orang yang melakukan kebenaran dan keadilan. Artinya, Tuhan lebih menyukai semua itu kalau kita melakukan kebenaran dan keadilan itu. Bukan Tuhan nggak mau kita melakukan suatu korban, tetapi yang paling utama yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah melakukan kebenaran dan keadilan dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita benar-benar hidup dalam kehendak Tuhan itu sendiri. Marilah kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, bagaimana kita harus melakukan kebenaran itu dan keadilan itu kepada orang lain atau kepada sesama kita, kepada saudara, masyarakat, kepada jemaat. Dan sesuai juga apa yang kita lakukan itu yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Biarlah firman ini bisa tertanam dalam kehidupan kita, dan kita bisa melakukan dalam setiap kehidupan kita, supaya kita benar-benar lebih sungguh-sungguh melakukan semua itu tanpa ada paksaan, tanpa kita merugikan orang lain. Tetapi marilah kita benar-benar ada di dalam kebenaran dan keadilan itu, supaya kita seperti Tuhan kita.
Amin, amin firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.